Gimana nih kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama devosi terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita memulai devosinya, Ibu akan pimpin dalam doa. Yuk semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan, karena Engkau terus menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa sama-sama berdevosi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau berkati devosi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, devosi pada pagi hari ini melanjutkan dari devosi yang kemarin. Oke, yang kemarin itu dijelaskan tentang apa? Ayo, masih ingat nggak Bu Intan cerita tentang apa? Ya, tentang keluarga ya, bagian-bagian dari keluarga. Nah, di keluarga itu Bu Intan bilang ya, kalau apa? Di keluarga itu nggak cuma kalian aja, ya nggak? Ya, di keluarga nggak cuma kalian, tetapi ada juga ibu, bapak, ya biasanya kalian panggil begitu, atau mama, bapak, atau bunda, ayah, yang biasa kalian sebut seperti itu ya. Nah, jadi ayah, ibu, bapak, dan semuanya itu punya perannya masing-masing ya. Sama seperti kita sebagai anak punya perannya masing-masing. Nah, judul pada pagi hari ini yaitu perempuan sebagai penolong, mendukung suami menjalankan panggilannya. Nah, berarti kalian di sini udah tahu ya bahwa suami itu siapa? Suami itu ya bapak kita ya. Kalau istri itu ya mama kita ya. Jadi kalian jangan bingung ya bahwa mama sama papa kita itu yaitu suami dan istri. Nah, kalian bisa bayangin dong kalau nanti kalian udah besar, kalian akan, untuk cewek-cewek akan menjadi seorang istri, untuk yang cowok-cowok akan menjadi seorang suami. Nah, lalu apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Oke, Ibu akan mulai ya. Jadi yang ingin Ibu sampaikan adalah Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk sama-sama ya. Sama-sama apa? Sama-sama mengerjakan tugas yang mulia yang Allah telah percayakan kepada manusia. Nah, kita semua manusia ya. Kayak Ibu ini manusia, perempuan. Nah, untuk yang lainnya ada laki-laki, biasanya bapak guru kalian itu berarti laki-laki, dan ibu ini perempuan. Sama seperti kalian, untuk yang laki-laki ya laki-laki, untuk yang perempuan ya perempuan. Nah, kalau bapak kalian itu laki-laki, kalau ibu kalian itu perempuan. Nah, itu memang sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa ya. Nah, kita mau sama-sama baca Kejadian 2 ayat 18. Yo, yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 18, Ibu akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, berarti Tuhan itu mempercayakan kepada kita untuk menamai makhluk-makhluk hidup ya. Jadi yang terbang itu burung ya, yang berenang itu ikan, yang merayap itu bisa apa? Buaya, apalagi bunglon atau cicak. Nah, itu ternyata Allah izinkan manusia itu untuk menamainya. Nah, oke. Lalu ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, jadi waktu itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa? Iya benar, manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali yaitu Adam. Nah, setelah Adam ada yang tahu siapa? Ya benar sekali, Hawa. Nah, Adam itu laki-laki dan Hawa perempuannya, benar. Makanya lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Manusia itu siapa? Adam ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, perempuan itulah yang dinamakan Hawa. Maka dari itu, kenapa perempuan itu sebagai penolong? Karena memang Allah, Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu untuk menolong laki-laki. Ya. Jadi, nah, untuk di sini di rumah tangga itu menjadi kacau jika suami dan istri lupa tugas dan posisinya masing-masing. Oke. Nah, Ibu kasih contoh nih. Maksudnya lupa dengan tugas dan posisinya masing-masing itu apa, Bu? Nah, kita tahu ya, ayah kita, ibu kita. Nah, ayah kita itu tugasnya apa? Mencari nafkah, mencari uang ya, bekerja mencari uang untuk memberi kehidupan yang layak untuk istri dan juga anak-anaknya. Begitu juga istri. Istri itu tugasnya apa? Ya, memasak ya, masak untuk bapak biasanya kan, masak untuk kita semua. Ya enggak? Nah, itulah sebenarnya posisi dan peran anggota keluarga. Nah, tapi kalau sampai itu tertukar-tukar, pasti keluarga itu menjadi kacau, ya. Maka dari itu, ketika di sini dibilang perempuan itu sebagai penolong, maka ya kita itu harus menjadi seorang penolong. Penolong itu harus seperti apa, Bu? Nah, penolong itu berarti membantu ya, membantu jika ada yang kesulitan, ya enggak, memberi saran, memberi masukan ya. Nah, itu namanya menolong ya. Nah, di lain pihak, istri itu juga tidak boleh menjadi orang yang sangat merepotkan suami. Nah, di sini dibilang bahwa istri yang manja dan tidak bisa bekerja apa-apa akan sangat merepotkan suami dan membuat suami tidak bisa mengerjakan panggilannya. Oke. Nah, di sini siapa nih yang masih manja ya? Yang manja. Nah, kita yang perempuan harus terlatih tidak boleh manja ya, supaya kelak kalau kita sudah dewasa dan kita sudah menikah, kita enggak manja-manja lagi ya. Jadi enggak semuanya itu dikerjakan oleh suami kita ya. Jadi kita itu membantu suami kita ya, karena kita itu sebagai seorang penolong ya. Sedangkan suami juga tidak boleh sebaliknya ya. Suami itu harus mengasihi. Jadi untuk yang cowok-cowok nih, nah cowok-cowok nih nanti kalau udah gede, udah besar, udah dewasa akan menjadi seorang suami. Nah, disitulah suami juga harus mengasihi istrinya, sama seperti istri juga harus menjadi penolong bagi suaminya. Nah, jadi anak-anak, terutama anak-anak yang perempuan, jangan jadi seperti contoh yang tadi tuh Ibu kasih. Apa? Jadi manja, gak bisa kerja apa-apa ya. Bukannya bantuin suami, bukannya menolong suami, malah menyusahkan suami. Nah, itu berarti kita menghambat ya suami untuk menjalankan panggilannya ya. Oke, jadi untuk yang cewek-cewek kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi kita belajar untuk gak manja ya, enggak dikit-dikit minta ini Bu, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Nah, kita harus belajar mandiri. Belajar mandiri itu seperti apa? Nah, belajar mandiri itu kita bisa berawal dari kita lipat baju sendiri, apalagi kita mandi sendiri, ganti baju sendiri. Untuk yang masih kecil-kecil ya, untuk yang cewek-cewek yang masih kecil-kecil, kita harus mulai belajar mandiri dari sekarang ya. Jadi kita itu nggak manja ya, kita itu harus menjadi penolong. Penolong itu nanti akan membantu ketika suami itu mengalami kesulitan ya. Oke, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan adalah anak-anak, mari kita doakan supaya kelak Allah menuntun kita membentuk keluarga yang menaati Tuhan. Nah, jadi ketika kita mempersiapkan diri, nanti kelak kita akan menjadi seorang istri untuk yang cewek-cewek ya. Nah, itu kita sama aja menaati perintah Tuhan. Kita taat sama Tuhan kita. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Untuk yang cowok-cowok, kalian juga nanti akan menjadi seorang suami. Nah, seorang suami itu harus mengasihi istri
seperti ayah dan ibu kalian yang mengasihi kalian semua. Oke, maka dari itu ibu akan tutup devosi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan pimpin dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk devosi pada pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami sebagai perempuan harus menjadi penolong untuk suami kami nanti, dan juga untuk laki-laki kami juga harus mengasihi istri kami dan juga anak-anak kami nanti ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami agar dalam kehidupan kami dari kami kecil ya Tuhan, kami sudah dibimbing, kami sudah mulai mandiri ya Tuhan, dan juga tidak manja ya Tuhan, agar kelak ketika kami dewasa, ketika kami sudah saatnya untuk berumah tangga, itu benar-benar ya Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan menaati perintah-Mu, yaitu dengan menjadi penolong bagi suami kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk devosi pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian devosi dari Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.